warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Tabi pun, saya Berliana Putri dengan NIM 122370011 dari Program Studi Teknik Pertambangan Angkatan 2022, dan dalam video pembelajaran valuasi tambang yang kelima ini saya akan menjelaskan mengenai income approach, determining value, kemudian net present value, internal rate of return atau IRR, weighted average cost of capital atau WACC. Oke, yang pertama adalah income approach. Income approach merupakan metode valuasi yang berfokus pada potensi pendapatan yang dihasilkan suatu aset dalam jangka waktu tertentu. Dalam konteks tambang, pendekatan ini menilai proyek berdasarkan proyeksi arus kas yang dihasilkan dari penjualan mineral dikurangi dengan biaya operasional dan investasi. Pendekatan ini sangat berguna karena memberikan gambaran yang lebih realistis tentang potensi keuntungan yang dapat dihasilkan oleh suatu proyek. Dengan menggunakan proyeksi pendapatan, investor dapat menentukan apakah proyek tersebut layak secara finansial. Kemudian yang kedua adalah determining value. Menentukan nilai tambang melibatkan analisis berbagai faktor, termasuk proyeksi produksi, harga komoditas, biaya operasional, dan resiko terkait. Proyeksi tersebut didasarkan pada estimasi cadangan mineral dan kemampuan teknologi yang digunakan dalam penambangan. Harga komoditas sangat penting dipengaruhi oleh pasar global, sehingga penting untuk mempertimbangkan fluktuasi harga saat membuat proyeksi pendapatan. Biaya operasional juga harus dihitung dengan cermat, termasuk biaya eksplorasi, pengolahan, dan pemeliharaan. Dengan mempertimbangkan semua faktor ini, perusahaan dapat menentukan nilai wajar dari proyek tambang yang sedang dievaluasi. Kemudian net present value atau NPV merupakan salah satu indikator kunci dalam evaluasi investasi. NPV dihitung dengan mengurangkan nilai sekarang dari biaya investasi awal dari nilai sekarang dari arus kas yang diharapkan di masa depan. Jika NPV positif, ini menunjukkan keuntungan melebihi biaya yang dikeluarkan, sehingga dapat layak untuk diinvestasikan. Sebaliknya, jika NPV negatif, menunjukkan bahwa proyek tidak menguntungkan. Dengan menggunakan NPV, investor dapat membandingkan berbagai proyek dan memilih yang paling menguntungkan. Internal Rate of Return atau IRR adalah tingkat diskonto yang membuat NPV sama dengan 0. Dalam konteks tambang, IRR digunakan untuk menilai profitabilitas proyek. Semakin tinggi IRR dibandingkan dengan biaya modal, semakin menarik proyek tersebut. IRR memberikan gambaran yang jelas tentang tingkat pengembalian yang diharapkan dari investasi, dan sering digunakan sebagai alat untuk membandingkan proyek investasi. Investor umumnya mencari proyek dengan IRR yang lebih tinggi dari tingkat pengembalian minimum yang diharapkan. Kemudian, weighted average of capital atau WACC merupakan tingkat biaya rata-rata dari modal yang digunakan oleh perusahaan yang mencakup biaya utang dan ekuitas. WACC merupakan faktor yang penting dalam perhitungan NPV dan IRR. Karena digunakan sebagai tingkat diskonto untuk menghitung nilai sekarang dari arus kas masa depan. WACC yang rendah dapat menunjukkan bahwa perusahaan memiliki modal yang efisien, sementara WACC yang tinggi dapat menambah risiko investasi. Dalam valuasi tambang, perusahaan perlu mempertimbangkan WACC untuk memastikan bahwa proyek yang diinvestasikan dapat menghasilkan pengembalian yang sesuai dengan risiko yang diambil. Sekian video pembelajaran valuasi tambang yang kelima saya. Terima kasih.